Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradana Boy. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang pergumulan saya dengan Dr. Muslim Abdurrahman atau yang akrab kita kenal dengan Kang Muslim. Pada tahun 1996 sebagai mahasiswa di UMM, pada saat itu saya semester 3 di fakultas kami, yaitu Fakultas Agama Islam, terbit sebuah jurnal yang bernama Ulumuddin. Nah, di dalam jurnal itu ada satu wawancara atau tulisan itu oleh Kang Muslim, dan ketika membaca tulisan tersebut sebenarnya ada rasa heran di situ. Yang saya maksud dengan heran itu karena bagaimana mungkin Dr. Muslim Abdurrahman kok menulis di jurnal yang terbit di fakultas di tempat saya belajar itu, karena sebagai mahasiswa semester 3 tentu saat itu sangat sederhana dalam memahami aneka persoalan, termasuk karena tidak mengenal orang atau tidak mengetahui dunia secara luas. Jadi begitu melihat ada tulisan Kang Muslim di jurnal itu, ya kami merasa sangat heran. Saya merasa sangat heran. Nah, maka begitu pada tahun 2003 kami semuanya aktivis-aktivis muda Muhammadiyah yang pada saat itu bergelut dalam dunia tulis-menulis, ya singkatnya sering menulis di koran, di media-media yang lain, berkumpul di Jakarta, tepatnya di Ma'arif Institute di Jakarta. Pada saat itu kami tidak tahu persis apa yang akan dilakukan, tapi berkumpul di Jakarta itu salah satunya adalah diwawancari oleh beberapa kawan, karena ternyata akan ada satu program yang disebut dengan workshop, dan program itu nanti akan diikuti dengan pembentukan jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Maka pada saat tahun 2003 itu, saya ingat waktu itu di kantor Ma'arif Institute di Jakarta Selatan, kami bertemu dengan Kang Muslim itu. Tentu karena Kang Muslim sudah memiliki nama besar di dunia intelektual sebagai penulis dan pemikir di bidang keislaman, bertemu dengan Kang Muslim pada saat itu tentu sangat seperti mimpi begitu. Nah, tapi pada saat itu hanya sebentar. Kemudian lebih intensif lagi ketika bertemu di Bogor, yaitu workshop jaringan intelektual Muhammadiyah yang pertama pada tahun 2003 itu. Kami lebih intensif bergumul dengan Kang Muslim. Beliau bercerita tentang cita-cita apa yang diinginkan dengan mengumpulkan anak-anak muda ini. Kemudian pada 2003, masih di 2003, jadi seingat saya itu pada bulan November, kemudian Jim bergerak ke Malang mengadakan satu kegiatan yang bernama Tadarus Pemikiran Islam pada bulan Ramadan dengan dukungan Profesor Muhajir Effendi sebagai rektor UMM pada saat itu. Maka kami yang rata-rata pada saat itu berumur sangat belia, 20-an akhir atau 30-an awal, saya kira belum ada yang 40 ya, berkumpul di UMM tidak lama setelah kami workshop di Bogor itu. Nah, dari situ kami semuanya anak-anak muda yang masih sangat belia itu diberi kesempatan untuk tampil bercerita tentang banyak hal berkaitan dengan intelektualisme lah, tepatnya begitu. Yang saya ingat persis pada satu ketika Pak Muhajir mengatakan lama-lama ini Jim ini nanti menjadi Muslimian. Jadi Pak Muhajir berseloroh karena hampir dari kami semuanya kalau menulis makalah itu tidak mungkin tidak merujuk kepada buku Kang Muslim gitu. Nah, pada saat itu buku-buku yang ditulis oleh Kang Muslim, kalau masih ada kami diberikan buku-buku itu asli, tapi kalau sudah sulit didapat ada beberapa yang dikopi. Nah, yang diberikan kepada kami pada saat itu saya ingat persis adalah Islam sebagai kritik sosial. Kami semuanya mendapatkan buku itu, tentu sekali lagi sebagai anak muda belia yang semula mengenal nama Muslim Abdurrahman dari buku-buku, dari cerita, dari media, kemudian bertemu langsung bahkan mendapatkan bukunya
Nah, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, lebih lanjut kami semakin intensif di gym dan Kang Muslim betul-betul total membimbing, mendidik kami melalui jaringan intelektual muda Muhammadiyah itu. Jadi itulah kira-kira sederhananya awal saya secara pribadi mengenal dan bergumul bersama Kang Muslim. Nah, tentu ada banyak hal menarik tentang Kang Muslim ya, tentang bagaimana beliau mendidik kami. Jadi cara mendidiknya itu sangat kultural kalau boleh saya sebut. Sangat kultural itu ya disertai dengan candaan-candaan yang kadang-kadang gojlok sana gojlok sini, tapi gojlokannya itu tidak dalam rangka untuk perundungan, tidak, tapi candaan lah begitu. Kemudian di tengah-tengah obrolan-obrolan biasanya itu disambi main apa gitu ya, Kang Muslim lalu menyelipkan ide-ide segar yang kadang-kadang ide-ide itu nyeleneh dalam arti ide yang serius tapi kita tidak pernah memikirkannya gitu. Nah, yang juga sangat mengesankan adalah Kang Muslim ini betul-betul berada dalam totalitas untuk mendidik kaum muda gitu ya. Jadi yang tidak bisa dikursuskan, kursus bahasa Inggris terutama, karena beliau selalu mengatakan kepada kami untuk terus sekolah itu. Maka beliau selalu mengatakan tentang sekolah ini adalah harus doktor, karena menurut beliau adalah doktor ini menjadi kunci ya. Doktor ini menjadi kunci, bukan soal karena kita menggelurakan atau mengagung-agungkan gelar, tidak. Tetapi dalam dunia kita hari ini memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dokter itu menjadi kunci. Nah, itu yang sering dikatakan oleh Kang Muslim kepada kami, bahwa kalian semuanya aktivisme ini harus dokter, karena dokter itu adalah kunci untuk membuka banyak pintu. Saya ingat persis perkataan beliau itu. Nah, cara mendidik yang sangat kultural itu tentu sangat membekas ya, sehingga kawan-kawan yang pernah dekat atau merasakan didikan langsung dari Kang Muslim itu tentu akan tahu persis dan sangat terkesan dengan cara Kang Muslim melakukan aktivitas bersama kami. Kemudian juga yang saya ingat, saya satu ketika saya diajak ke Jogja, ternyata bermalam di satu tempat ya, di satu tempat yaitu di Gunung Kidul, di sebuah desa yang di situ Kang Muslim mendirikan ada rumah-rumah dari kayu gitu. Kemudian ada tanam-tanaman di sekitar situ yang ternyata itu adalah sebuah sekolah alam gitu ya. Sekolah alam atau sekolah kultural untuk masyarakat di sekitar situ. Mereka-mereka yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal oleh aktivis gym di Jogja dididik di situ. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Sumbu Panguripan ya. Nah, apakah Sumbu Panguripan itu sekarang masih ditangani gym atau tidak, saya kurang tahu persis, tetapi saya pernah melewatkan beberapa malam di situ bersama Kang Muslim, dan disitulah Kang Muslim bercerita tentang visi-visi kemanusiaan yang ingin dicapai. Intinya Islam transformatif yang beliau kembangkan sebagai sebuah teori itu tidak berhenti sebagai teori, tapi ingin diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Termasuk kesan saya yang lain adalah tidak lama sebelum beliau wafat itu saya bertemu, kemudian saya bercerita tentang keinginan meramaikan kembali gym, lalu beliau berkata, aku kecewa dengan teman-temanmu di gym. Saya tentu kaget dengan perkataan itu, tapi setelah saya ajak bicara secara pelan-pelan, beliau mengatakan kecewanya itu begini, karena kami terlalu asik berteori, kira-kira begitu. Kami terlalu asik bermain pada level intelektualisme sehingga lupa untuk melakukan tindakan-tindakan nyata di masyarakat. Dari situlah obrolan panjang yang terakhir kali dengan Kang Muslim itu ternyata pada akhirnya di terakhir kali ya itu terungkap lah, sehingga saya menyimpulkan sebenarnya Kang Muslim itu ingin menjadikan gym itu sebagai laboratorium bagi Islam transformatif, yaitu Islam yang agama Islam yang memiliki kekuatan untuk pemberdayaan
Tapi pemberdayaan itu tidak lahir secara tiba-tiba, tapi harus melalui kegiatan intelektualis dengan menjadikan kaum intelektual sebagai agen. Itulah kenapa beliau sering mengatakan Jim itu adalah intelektualisme yang memihak. Tentu masih banyak hal-hal lain ya, tetapi mungkin saya tidak bisa merekamnya secara sistematis. Tapi mudah-mudahan cerita sedikit tentang pergumulan dengan Kang Muslim ini bisa menjadikan kenang-kenangan dalam rangka kita memperingati beliau yang lahir pada bulan Agustus ini. Mudah-mudahan amal ibadah Kang Muslim diterima, dan tentu apa yang beliau ajarkan kepada kami semuanya akan selalu terkenang, dan sebagian dari apa yang beliau ajarkan adalah menjadi bekal hidup untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi ya yang harus kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.